Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa, di malam Rabu kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang syuf'ah, ya kan? Dan sekarang kita masuk kitab baru, yaitu Kitabul Ijarah, kitab tentang sewa menyewa. Al-ijarah artinya sewa menyewa, kontrak, bisa juga dengan kontrak ya, kontrak mengontrak. Ya, berkata Imam An-Nawawi berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i wa takunul ujratu ma'lumatan 'indal istijar. Fa illam takun kadzalik istahaqqal ajiru miqdaru amalihi 'inda ahli dzalikal amal. Wa warada nahyu an kasbil hajjam wa mahril baghi wa hulwanil kahin wa asbil fahli wa ujratil muadzini wa qafizit tahan. Wa yajuzu istijaru ala tilawatil Qur'an la ala ta'limi wa an yuqriyal 'aina muddatan ma'lumatan bi ujratin ma'lumah wa min dzalikal ard la bi syatri ma yakhruju minha. Wa man afsada mastu'jiru alaih au atlafa mastajarahu minhu dhamin. Ya, kita bahas Bapak. Kata Imam Asy-Syaukani di sini, tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i wa takunul ujratu ma'lumatan 'indal istijar. Sewa menyewa ini diperbolehkan dalam segala perbuatan, segala pekerjaan yang tidak ada larangannya dari syariat. Sewa menyewa ini diperbolehkan dalam segala pekerjaan yang tidak ada larangannya dari syariat. Nih, jadi yang namanya sewa menyewa dalam masalah pekerjaan apapun ini diperbolehkan selama tidak ada larangannya dari syariat, dan upahnya harus diketahui ketika ketika akad sewa menyewa tersebut. Kalau tidak diketahui, fa illam yakun kadzalik, kalau memang tidak diketahui, maka orang yang disewa berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya menurut orang yang bekerja. Seperti itu. Nanti akan kita bahas. Jadi di sini ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Pertama, sewa menyewa itu diperbolehkan selama sewa menyewa diperbolehkan dalam pekerjaan yang tidak ada larangannya dalam syariat. Pertama. Kedua, upahnya dalam sewa menyewa harus diketahui ketika akad sewa menyewa itu dilaksanakan atau disepakati. Kalau memang upahnya tidak diketahui, maka orang yang disewa ini berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya menurut orang yang bekerja, seperti itu. Menurut kebiasaan orang yang bekerja dalam hal tersebut. Nah, ini 3 permasalahannya. Pertama, yang kita bahas yaitu kata Imam Asy-Syaukani, sewa menyewa diperbolehkan dalam segala pekerjaan selama tidak ada larangan dalam syariat. Ya. Artinya apa? Selama pekerjaan tersebut nggak ada dalilnya dalam Al-Quran yang melarang atau dalil dari hadis yang melarang, maka sewa menyewa diperbolehkan dalam segala pekerjaan. Jelas Bapak ya? Di sini kata Imam Asy-Syaukani di sini, amma kaunul ijarah tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i fa itlaqil adillah al-waridah fi dzalik. Adapun sewa menyewa diperbolehkan dalam segala pekerjaan yang tidak dilarang dalam syariat, yang tidak ada larangan dalam syariat, itu berdasarkan dalil-dalil mutlak yang menyebutkan demikian. Contohnya kata Imam Syaukani ke hadis Abi Sa'id Al-Khudri,
Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia nyebutkan situ, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istijaril ajir hatta yubayyina lahu ajrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyewa seseorang untuk suatu pekerjaan sampai dijelaskan kepadanya upahnya. Di sini Rasulullah melarang menyewa seseorang untuk suatu pekerjaan sampai dijelaskan upahnya. Di sini sebutkan tidak sewa menyewanya dalam masalah apa? Sebutkan tidak? Tidak kan? Berarti umum apapun itu. Dalam masalah misalkan ini membuat bangunan misalkan, atau disewa untuk misalkan untuk merapihkan misalkan kebun, atau menyewa seorang untuk misalkan mengajarkan suatu ilmu, atau menyewa seorang untuk misalkan apa? Biasanya apa? Bangunan, pendidikan, apa lagi? Pertanian misalkan. Ada seorang disewa, saya sewa untuk menggarap lahan 1 hektar ini dengan upah sebulan misalkan 3 juta. Nah, ini sewa menyewa yang seperti ini diperbolehkan dalam semua pekerjaan yang tidak dilarang dalam syariat. Ya, berdasarkan hadis tadi. Artinya kalau pekerjaan yang terlarang dalam syariat tidak boleh, Bapak. Contohnya apa? Saya sewa untuk melihara babi dengan upah sebulan 5 juta. Boleh? Nah, boleh, karena melihara babi tidak diizinkan dalam Islam. Adapun selain itu boleh. Selama tidak ada larangan dalam syariat, pekerjaannya tidak ada larangan dalam syariat, diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Nah, di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya dalam apa tadi? Hadis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak disebutkan dari Al-Quran? Kok kenapa langsung disebutkan dalam hadis? Yang jadi pertanyaan bahwa apakah tidak ada dalil masalah sewa menyewa dalam Al-Quran? Kenapa langsung hadis? Ada tidak? Dalam Al-Quran? Atau langsung dalam hadis karena dalam Al-Quran tidak ada? Hah? Ada. Apa? Dalil bahwasanya boleh sewa menyewa. Menyewa seorang untuk suatu pekerjaan. Nggak tahu, ada yang tahu? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis, apa ya? Langsung menyebutkan hadis, tidak menyebutkan ayat. Padahal ayat Al-Quran ada. Ada, Safran. Ayatnya bagaimana? Tidak tahu? Ayatnya dalam surat Al-Qasas ayat 26. Kisah ketika Nabi Musa menolong 2 orang wanita. Mungkin Bapak pernah dengar. Jadi Nabi Musa ketika itu kan membunuh seorang Mesir. Jadi begini, ada 2 orang Mesir dengan Bani Israel sedang bertengkar. Nah, tiba-tiba orang dari Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa karena dia terdesak sama orang Mesir ini, terdesak, tolong saya. Akhirnya Nabi Musa datang, langsung tonjok itu orang Mesir itu. Sekali tonjok langsung is dead. Langsung meninggal. Kaget Nabi Musa. Hah? Langsung Nabi Musa pun lari dari situ. Kenapa lari? Karena takut kan? Karena orang Mesir, dia orang Nabi Musa kan Bani Israel kan? Dari kalangan Yahudi kan istilahnya gitu. Sedangkan ini Mesir, ketika itu Raja Mesir berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Siapa itu? Fir'aun. Nah, kalau membunuh orang Mesir, resikonya berhadapan dengan siapa? Fir'aun, raja yang terkenal kejam dan zalim. Nah, Nabi Musa pun kabur dan kabur, sembunyi di kota ketika itu, di sekitar Syam lah. Kabur dan kabur sehingga akhirnya suatu hari Nabi Musa sampai ke sebuah tempat. Di situ ada kayak semacam kolam besar, danau kecil lah. Orang-orang sedang ngambil air untuk ternak atau untuk minum atau. Nah, ketika itu kan banyak kerumunan orang kan. Nah, Nabi Musa nyaksikan ada 2 orang wanita di belakang kerumunan. 2 orang wanita tidak gabung. Kenapa kira-kira? Ya karena perempuan, dia masih punya rasa malu. Saya campur baur dengan laki-laki, ya nggak mau lah. Nah, disitulah Nabi Musa melihat, oh ini kayaknya perempuan ini lagi butuh bantuan. Karena apa? Yang ngambil air rata-rata laki-laki. Nggak ada perempuan, kecuali 2 orang itu. Dan itu pun mereka di belakang aja. Ragu mereka untuk ngambil air. Maka ditanya oleh Nabi Musa, ma khatbukuma, ada apa kalian begini? Maka akhirnya mereka berkata, kami nggak bisa ngambil air sampai mereka bubar. Dan mereka tidak bubar-bubar.
Laki-lakinya lama kan ngambilnya mungkin banyak kan. Wa abuna syekhun kabir. Sedangkan ayah kami sudah tua, tidak sanggup ngambil air. Maka Nabi Musa punya jiwa kemanusiaan. Akhirnya udahlah, diambillah kayak embernya. Nabi Musa yang mengambilkan. Lalu setelah itu apa? Dibawakan. Dikasih ke si perempuan tersebut. Dibawakan ke rumahnya langsung. Awal enggak, saya nggak tahu apakah dibawa ke rumahnya, apa dikasih ke wanita itu. Setelah itu wanita itu pulang, saya alam ya. Yang jelas diambilkan airnya, lalu dibawakan. Apakah dibawa ketika itu ke wanita itu atau dibawakan ke rumahnya, saya nggak tahu. Selesai. Ini kan bantuan dari Nabi Musa. Nah, disitulah Nabi Musa bersandar di sebuah pohon lalu berdoa. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku amat membutuhkan kebaikan darimu ya Allah. Nabi Musa kan dalam keadaan apa? Lari dari kejaran Fir'aun. Nggak punya naungan, nggak punya pekerjaan. Sedangkan manusia kan hidup butuh apa? Minum kan? Nah, ketika Nabi Musa doa, ternyata Allah kabulkan doanya. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah satu dari dua wanita yang sebelumnya dibantu. Datanglah salah satu dari keduanya kepada Nabi Musa dengan malu. Kenapa malu? Kenapa, Aldi? Ya karena wanita, sifat dasar wanita malu. Mendekati pria itu malu. Justru kalau ada wanita yang tidak malu dekat pria, ini wanita yang tanda tanya nih. Fitrahnya wanita tuh malu. Mendekati kumpulan pria, oh malu deh. Nah, salah satu wanita tadi yang dibantu kan dua. Salah satunya mendekat Musa, yang satunya di agak jauh. Mendekat lalu berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundangmu ke rumah untuk membalas apa? Kebaikanmu. Karena engkau sudah memberikan kepada kami, mengambil air untuk kami. Jelas apa ya? Akhirnya sudah. Nabi Musa pun pergi bersama dua wanita tadi. Nabi Musa di depan, perempuannya, dua perempuan di belakang. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa di depan, kenapa bukan di belakang? Isan? Kenapa Isan? Coba tahu ada jawabannya. Kenapa Nabi Musa kok di depan, bukan di belakang? Kenapa bukan dua wanita di depan, Nabi Musa di belakang? Tapi Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Iya, karena kalau Nabi Musa di belakang, wanita di depan, ini Nabi Musa bisa lihat kan? Iya tidak? Itu lihat Nabi Musa menjaga mana. Nah, akhirnya sampailah ke rumah pria tersebut. Bapak-bapak, kalau kita lihat terjemahan di situ disebutkan Nabi Syuaib, yang benar bukan Nabi Syuaib. Itu tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi Syuaib. Itu kekeliruan yang ada di sebagian Al-Qur'an terjemah. Disebutkan bahwa laki-laki ayah dua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Yang benar bukan Nabi Syuaib. Pokoknya itu pria Madian gitulah, di daerah Madian. Bukan Nabi Syuaib ya. Jadi setelah Nabi Musa bersama dua wanita sampai ke rumah mereka, nah disitulah si pria ini bercerita. Nabi Musa pun bercerita kepada orang tua itu. Artinya keadaan dia kejar dari kejaran Fir'aun lalu sampai ke sini nolong ini. Maka pria itu laki-laki itu, si orang tua wanita itu langsung menyatakan la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, engkau sudah selamat dari kejaran orang-orang zalim. Artinya kamu di sini saja. Ya, jelas Bapak ya. Nah, ketika itulah si wanita, salah satu dari wanita berkata kepada ayahnya ini, ya abatistajir. Ya abatistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, sewalah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau sewa adalah yang kuat dan terpercaya. Jelas Bapak? Jadi wanita ini, salah satu dari wanita ini mengusulkan kepada ayahnya, wahai ayah, sewalah dia. Untuk apa? Bekerja. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang engkau sewa, yaitu yang kuat lagi terpercaya. Artinya wanita ini melihat Nabi Musa orang yang kuat dan terpercaya. Jelas Bapak ya? Nah, di sini juga para ulama ini selingan aja. Di antara syarat seorang menjadi pemimpin, yaitu harus al-qawi dan al-amin.
kuat dan terpercaya, amanah. Maka jangan mengangkat pemimpin yang lemah atau tidak amanah. Dua-duanya terpenuhi. Jangan satunya aja. Karena bisa jadi ada orang kuat tapi tidak amanah. Nanti akan berbuat kecurangan, ya kan? Ya tidak. Dan ada yang amanah tapi lemah, bisa dipermainkan. Maka pemimpin, syarat jadi pemimpin qawi, kuat, dan al-amin, amanah, terpercaya. Nah, ini sekilas saja. Nah, jadi di sini wanita tadi mengusulkan kepada ayah mereka, wahai ayah, sewalah dia, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau sewa adalah yang kuat dan amanah, terpercaya. Inilah dalil tentang bolehnya sewa menyewa. Nah, Imam Asy-Syaukani tidak menyebutkan ayat ini dalam sini. Padahal para ulama lain menyebutkan ayat tadi sebagai dalil tentang bolehnya sewa menyewa. Jelas Bapak ya? Itu dalilnya. Silakan Bapak lihat surat Al-Qasas, itu ada penjelasannya. Ada apa? Keterangannya ya. Al-Qasas ayat 26. Nah, jadi sewa menyewa itu diperbolehkan selama pekerjaan yang sewa menyewa dalam suatu pekerjaan itu diperbolehkan selama pekerjaannya tidak terlarang dalam syariat ya. Itu berdasarkan ayat tadi dan hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu Rasulullah SAW melarang menyewa seseorang sampai dijelaskan apanya? Upahnya. Artinya harus jelas, akarnya jelas. Ini kamu ngerjakan ini, mengecat ini bangunan nih, berapa sehari segini, sebutkan ya. Tapi Bapak-bapak perlu kita ketahui, hadis yang disebutkan oleh Imam Syaukani ini disebutkan oleh Imam Syaukani akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa rijaluhu rijalus sahih, dan perawi hadis ini adalah perawi hadis sahih. Nah, perawi hadisnya sahih, tapi kata para ulama, di antaranya Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan beberapa ulama, hadis ini kan disebutkan perawinya dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW. Apa tadi? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, lalu berkata Rasulullah melarang begini, ya kan? Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Sa'id, lalu Abu Sa'id berkata Rasulullah melarang begini. Nah, kata para ulama ahli hadis, Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Ibrahim An-Nakha'i tabi'in, nggak pernah ketemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau seorang tabi'in tidak pernah meriwayatkan suatu hadis disebutkan dari sahabat, padahal dia belum pernah bertemu dengan sahabat itu, hadis seperti ini dianggap hadis mursal. Dan hadis mursal termasuk hadis lemah, bukan hadis sahih. Nah, Bapak ya, jadi hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Ini harus perlu kita ketahui. Bisa jadi suatu hadis dhaif, lemah, tapi kandungan hukumnya benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jelas Bapak ya? Walaupun hadisnya sanadnya lemah, tapi maknanya benar berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi artinya apa? Dalam masalah sewa menyewa seorang, mengontrak seorang istilahnya gitu, harus jelas ya. Kalau tidak disebutkan nanti ada penjelasannya, maka dia berhak dapat upah yang semisal dengannya. Yang semisal dengan orang yang melakukan perbuatan seperti dia, yang mengerjakan pekerjaan seperti pekerjaan dia. Jelas Bapak? Yaitu tentang bolehnya sewa menyewa. Sekali lagi, dalil dalam Al-Quran. Adapun hadis tadi kurang pas, ada lagi sebenarnya hadis yang lain. Yang dalil yang menunjukkan bolehnya menyewa, ya, sewa menyewa atau kontrak-kontrak. Dalilnya yang sahih ada disebutkan oleh Imam Syaukani di sini. Kita baca saja. Wal itlaqi hadits Abi Hurairah 'inda al-Bukhari wa Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewa menyewa dalam suatu pekerjaan itu diperbolehkan selama tidak ada larangan dalam syariat. Itu berdasarkan kemutlakan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya Bapak. Ini hadisnya sahih kalau ini. Karena ada dalam apa? Sahih Bukhari ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini artinya hadis qudsi ya. Allah berfirman yang tidak ada dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi ya. Allah azza wa jalla berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu khasamtu."
Kata Allah, Allah berfirman, ada 3 orang yang akan aku musuhi di hari kiamat nanti. Ada 3 orang yang akan menjadi musuhku di hari kiamat nanti. Dan siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhi dia. Jadi 3 orang ini musuh Allah, ya, akan dimusuhi oleh Allah. Siapa itu? Rajulun a'tabi thumma ghadar. Seseorang yang memberi dengan membawa namaku, lalu dia berkhianat. Berjanji lalu berkhianat. Ini orang pertama. Wa rajulun ba'a juz'an thumma akala thamanah. Dan seseorang seseorang yang menjual orang merdeka, lalu dia makan dari hasil penjualannya. Dia ngambil uang hasil penjualannya. Ini juga akan dimusuhi oleh Allah di hari kiamat. Orang yang menjual orang merdeka, lalu setelah dijual dia ambil uang hasil penjualannya, dia ambil, dia gunakan untuk dirinya. Nah, Bapak boleh nggak menjual orang merdeka? Nggak boleh, ya. Kalau budak bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, bisa disewakan. Tapi orang merdeka nggak boleh. Nah, Nabi menyebutkan bahwa Allah mengancam kalau ada orang seperti zaman sekarang, apa istilahnya, human trafficking, ya, menjual manusia. Kan banyak terjadi, orang Indonesia pergi ke Thailand kemana, diculik lalu diperjualbelikan. Nah, orang seperti ini hati-hati nih, akan dimusuhi Allah di hari kiamat nanti, ya. Jadi orang yang dimusuhi oleh Allah yang kedua, yaitu orang yang menjual orang merdeka. Dia bukan budak, dijual, hasil penjualannya dia. Nah, orang ini akan jadi musuh Allah di hari kiamat, ya. Lalu berikutnya, warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yufihi ajroh. Nah, ini berikutnya, yaitu yang ketiga yang akan menjadi musuh Allah, dimusuhi oleh Allah di hari kiamat, yaitu seseorang yang menyewa orang lain. Orang itu sudah menunaikan pekerjaannya, tapi si orang yang menyewa ini tidak menunaikan haknya, tidak memberikan upahnya. Ini orang ketiga. Orang yang menyewa seorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dikontrak seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Orang ini mengerjakan pekerjaannya, tapi dia tidak memberikan upahnya. Ini kan namanya perbuatan apa? Zalim, ya. Aniaya. Dia sudah menunaikan haknya, malah ini tidak memberikan haknya. Padahal dalam hadis disebutkan kita hendaknya menunaikan upah orang yang kita pekerjakan sebelum keringatnya mengering. Tunaikan upahnya, tunaikan haknya. Kalau tidak, kita terancam ancaman Allah tadi. Nah, jelas Bapak, ya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bolehnya melakukan apa? Sewa menyewa seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu dalam hadis. Lalu berikutnya disebutkan juga oleh Imam Syaukani, sengaja kita sebutkan dalilnya biar banyak Bapak, ya. Kata Imam Syaukani sini, wa qad istajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalilan 'inda hijrati ilal Madinah kama fil Bukhari wa ghairi. Dan sungguh Nabi juga pernah menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan ketika beliau hijrah ke Madinah. Bapak kan tahu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau sama siapa hijrahnya? Abu Bakar, kan? Apakah semena Abu Bakar saja? Abu Bakar bukan orang Madinah, nggak ngerti jalan ke Madinah. Berarti kalau mereka mau sampai ke Madinah butuh siapa? Penunjuk jalan, kan? Dan ada penunjuk jalannya ke situ. Dan penunjuk jalannya orang musyrik. Itu menunjukkan bolehnya mempekerjakan seorang musyrik, mengontrak seorang musyrik untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi Rasulullah nunjuk seorang yang ngerti jalan ke Madinah, dia orang musyrik, disewa, dibayar. Kamu antarkan saya jalan ke Madinah mana-mana, nanti dikasih upah. Kasih upah. Nah, yang seperti ini diperbolehkan, dan itu juga dalil tentang bolehnya apa? Sewa menyewa, Bapak, ya. Itu dalil yang orang yang disewanya adalah orang lain. Bahkan bukan cuma orang lain, dalil lain yang menunjukkan sewa menyewa boleh, yaitu Nabi sendiri, beliau pernah disewakan atau dikontrak untuk melakukan suatu pekerjaan. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam."
tidaklah Allah mengutus satu nabi pun kecuali dia menggembala kambing. Ini kata Nabi, tidaklah Allah mengutus satu nabi pun kecuali menggembala kambing. Semua nabi, ya. Maka faqal ashabu, maka para sahabat pun bertanya, wa anta, engkau juga wahai Rasulullah? Engkau juga menggembala kambing? Maka kata Nabi SAW, na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, aku juga pernah menggembala kambing milik orang Mekah dengan upah beberapa kirot. Menggembala kambing dengan upah, berarti namanya apa ini? Sewa menyewa. Nah, ini menunjukkan bolehnya sewa menyewa dalam pekerjaan yang tidak terlarang dalam syariat, ya Bapak ya. Jelas Bapak? Nah, ini poin pertama yang kita bahas ya, yang sudah kita bahas, yaitu bolehnya menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak terlarang dalam syariat. Lalu berikutnya, poin berikutnya, wa takunul ujratu ma'lumatan 'indal istijar. Dan upahnya hendaknya diketahui ketika akad sewa menyewa. Jadi ketika misalkan ada, kalau sekarang kan ibaratnya kayak tukang gitu kan, kerjakan ini kerjaan ini kan, itu sewa menyewa juga kan sebenarnya kan. Kamu kerjakan ini untuk ini, ratakan ini, misalkan atasnya dibikin begini. Nah, ketika dia mau mengerjakan pekerjaannya harus jelaskan upahnya berapa. Berdasarkan hadis tadi, walaupun hadisnya lemah tapi maknanya benar ya, jelaskan supaya tidak ada ini. Supaya ya, itu poin kedua, selesai. Fa in lam takun kadzalik istahaqqal ajiru miqdaru amalihi 'inda ahli dzalikal amal. Kalau memang upahnya tidak diketahui, tidak disebutkan, maka orang yang disewa ini berhak mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya menurut kebiasaan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya begini Bapak, misalkan ada orang disuruh membuat ngecat ya, ngecat lah ya, betul ngecat nih. Misalkan kamu cat ini ya segini ya, oh ya udah, nggak disebutkan dia berapa upahnya sehari atau nggak disebutkan. Maka kalau memang nggak disebutkan, orang yang melakukan ini kan disewakan ya, dikontrakan, dia berhak mendapatkan upah yang biasanya didapatkan oleh orang yang melakukan itu. Misalkan kebiasaan di sini, misalkan satu ini misalkan anggap 200.000 atau 300.000. Walaupun tidak disebutkan ketika akad, maka orang ini berhak dapat upah sebesar 300.000. Jelas Bapak ya? Apa dalilnya? Dalilnya hadis dalam Sunan Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Suaid bin Qais. Dia berkata, "Jalabtu ana wa makhrama al-'abdi bazzan min hajar." Aku dengan makhrama al-'abdi memasok pakaian dari daerah Hajar. Hajar itu daerah di sekitar Bahrain. Fa'ataina bihi Makkah. Lalu setelah kami memasok istilahnya, mengimpor, bukan impor masuk ya, udah masuk ya. Setelah kami mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu kami bawa itu ke kota Mekah. Faja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Nah, setelah kami bawa ke Mekah, kata Makhromah dengan Suwaid dengan Makhromah. Setelah kami bawa ke Mekah, tiba-tiba Rasulullah mendatangi kami. Fasawamana sarawil fabi'nahu. Setelah itu beliau pun menawar sirwal yang kami jual. Sirwal ya celana gitu. Karena kalau sirwal identiknya besar ya. Kalau sekarang pantalon, kalau yang bapak pakai ini pantalon. Sirwal itu semua besar. Seperti celana Aladin, Bapak tahu sirwal namanya. Rasulullah pun datang lalu menawar sirwal yang kami jual. Celana yang kami jual. Fabi'nahu. Akhirnya kami pun jual sirwal tersebut, celana tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thamma rajulun yazinu bil ajr. Dan di situ ketika Nabi datang menawar, di situ ada orang yang menimbang dengan upah. Jadi dia nimbang barang, misalkan ada orang jual beli berapa ya? Orang ini nimbang dengan upah. Nanti dibayar oleh entah penjualnya atau pembelinya. Jelas Bapak ya? Kalau di sini nggak ada kan? Ada di sini prakteknya.
Orang yang nimbang dengan diupah. Ini ada. Jadi orang ini nimbang dengan diupah. Lalu Nabi pun berkata kepada orang tersebut, orang yang nimbang ini, zin wa arjih, timbanglah lalu lebihkanlah. Timbanglah ini celana tadi lalu lebihkanlah. Artinya begini, modelnya ditimbang Bapak. Misalnya gini, anggap celananya beratnya misalkan 1 kilo, jadikan 1,5 kilo. Berarti lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Nabi bilang timbang lalu lebihkanlah. Jadi mahalkanlah. Ini tandanya apa? Hah? Iya, dermawan, murah hati. Beliau tidak mempersulit. Nah, ini akhlak mulia yang ada pada Nabi kita. Beliau kalau membeli tidak mempersulit. Kalau menjual tidak mempersulit. Kalau kita kadang ditawar sampai berjatuh harganya. Ya kan, ini nggak layak juga ya. Kalau bisa mempermudah lah. Bukan berarti kita tidak boleh dapat untung, boleh. Tapi jangan sampai kita demi mendapat untung sampai membuat orang benar-benar tercekik gitu loh. Dia modalnya berapa, dijatuhkan harganya sampai mendekati modalnya. Akhirnya dia dapat untung cuma ya Bapak. Nah, Rasulullah bukan cuma bayar pas, malah dilebihkan Bapak. Jelas ya? Nah, kata Rasulullah, timbang itu lalu lebihkanlah. Nah, di sini Bapak, di sini kan Nabi nyuruh timbang kepada orang itu kan, lalu lebihkanlah. Pertanyaan disebutkan tidak upahnya. Nah, makanya kata Imam Syaukani, kalau memang kita dalam mengontrak seorang tidak menyebutkan upahnya, maka orang yang diupah tersebut berhak mendapatkan upah seperti yang biasanya didapatkan oleh orang yang serupa dengannya. Jelas Bapak ya? Ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, jadi tadi kalau memang upah dari orang yang disewa ini tidak disebutkan, tidak diketahui, maka dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya menurut kebiasaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru Bapak. Ya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa waradan nahyu an kasbil hajjami wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dan telah ada dalil nas yang melarang mengambil upah karena bekam, dan juga melarang uang dari hasil zina, dan juga melarang mengambil upah dari hasil meramal. Jadi di sini disebutkan kata Imam Asy-Syaukani ada larangan, ada nas yang melarang. Pertama, mengambil upah dari hasil bekam. Pertama, kedua, dari hasil berzina. Berzina lalu dikasih upah, ya kan kayak gitu kan? Biasanya kayak gitu. Lalu ketiga, upah dari hasil meramal. Kahin. Kahin itu orang yang meramal kejadian sekali. Dia meramal. Coba lihat tangan kamu. Oh, nanti kamu kemungkinan bakal mati di sini. Setelah itu dapat upah. Nah, ini terlarang. Mengambil upah dari hasil pertama bekam, terus kedua dari hasil tadi zina, lalu dari hasil meramal. Kenapa terlarang? Kata Imam Syaukani ada nasnya, dan memang ada nasnya. Disebutkan di sini kata Imam Syaukani, wa amman nahyu an kasbil hajjam wa mahril baghi wa hulwanil kahin fali hadithi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an kasbil hajjami wa mahril baghi wa thamanul kalb. Akhrajahu Ahmad. Ya, adapun larangan mengambil upah dari hasil bekam atau dari hasil zina atau dari hasil meramal, itu berdasarkan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi sini melarang mengambil upah dari hasil bekam, dari hasil zina, lalu dari di sini disebutkan dari hasil penjualan anjing. Itu sudah bahas tidak boleh jual beli anjingnya kan? Sudah kita bahas ya. Nah, di sini Bapak disebutkan yang terlarang yaitu mengambil upah dari hasil bekam. Bahkan disebutkan dalam hadits lain kasbul hajjami khabith. Upah dari bekam itu khabith,
Khabith artinya apa? Buruk, kotor lah. Jadi bagaimana nih Bapak? Kalau ada orang bekam, lalu gimana dia kasih uang? Oh gimana tuh? Coba pikirkan gimana nih? Nabi menyatakan, Nabi apa kata Ibu Said? Nabi melarang seperti itu. Nah makanya Bapak-bapak, para ulama beda pendapat tentang hukum menerima upah dari hasil bekam. Apa hukumnya? Ini para ulama beda pendapat. Pendapat Abu Hanifah yang disandarkan pada Abu Hanifah dan Imam Malik, beliau menyatakan boleh. Ya, dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah di hijamah, pernah dibekam oleh seorang sahabat nama Abu Taibah kalau tidak salah. Bentar. Abu Taibah, sebentar, Abu Taibah. Betul, guys. Kalau nggak salah ada namanya Abu Taibah. Pokoknya ada seorang sahabat, Bapak ya, saya lupa. Ada seorang sahabat membekam Nabi. Lalu Nabi pun memberikan upah. Nah, hadis ini dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Malik untuk menyatakan boleh orang yang berbekam, yang membekam mendapatkan upah, ngambil upah. Ini dalilnya katanya. Jelas Bapak ya. Nah, sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat makruh. Makruh artinya apa? Kalau dikerjakan tidak dosa, tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Artinya sebaiknya dikerjakan atau tinggalkan? Tinggalkan. Dan mungkin inilah pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas ulama. Makruh. Tidak sampai haram Bapak ya. Jadi ngambil upah dari hasil bekam tidak sampai haram, cuma makruh. Apa dalil makruh? Hadis tadi. Nabi melarang dari mengambil upah dari hasil apa? Bekam. Sedangkan hukum asal melarang, hukum asal larangan Nabi apa? Haram, ya kan? Kalau Nabi melarang suatu hukum asalnya haram kan? Belum lagi ucapan Nabi tadi, kasbul hajjami khabith. Upah dari hasil bekam itu khabith, buruk, kotor. Ini kan celaan kan? Sedangkan hukum asal celaan Nabi ini untuk menunjukkan apa? Haramnya suatu perbuatan kan? Nah ini, hukum asalnya haram, tapi kenapa bisa jadi makruh? Karena Nabi pernah dibekam lalu, nah jelas apa ya? Jadi hukumnya tidak sampai haram, cuma makruh. Maka dimakruhkan orang mengambil upah dari hasil bekam. Ini Bapak-bapak perlu kita ketahui. Habis. Nah, ini perlu kita ketahui, makruh di sini kalau tanpa ada hajat. Artinya seorang dalam keadaan berkecukupan, dia bekam lalu nerima. Adapun kalau orang punya hajat, misalkan hidupnya susah, dia nggak punya keahlian kecuali bekam. Apakah kita katakan makruh dan haram? Saja mubah, boleh-boleh saja. Jelas Bapak ya? Jadi kalau bagi orang yang ekonominya sulit, misalnya dia cuma bisa bekam, ya nggak masalah. Jelas apa ya? Yang makruh itu kalau bagi yang berkecukupan, dia bisa punya pekerjaan selain bekam, tapi dia malah bekam. Nah yang seperti ini makruh. Apa? Harganya sudah Yang menentukan itunya apa? Yang bekamnya? Tentang bekam nggak kita ditanya. Iya. Ada yang mau bekam di bekam. Gimana yang di bekam ini ngasih itu Pak? Apa hadiah atau mana lah? Ya kembali lagi ya, kalau memang yang ininya, kalau yang mana, kalau yang berinya nggak dosa, nggak makruh Pak. Yang nerimanya, yang status yang jadi masalah yang nerimanya. Yang jadi pembahasan kita menerima bukan memberi. Jelas nggak? Kalau yang memberi nggak masuk makruh nggak. Yang nerimanya ini, yang nerima ini kita lihat dulu. Kalau dia dalam keadaan artinya berkecukupan, dia punya penghasilan cukup, maka makruh dia mengambil upah dari bekam. Walaupun nggak dia minta. Oh iya, walaupun nggak diminta. Minta pun nggak masalah juga. Kalau memang dia butuh, ada? Kalau ditarifkan gimana Pak? Iya, kembali lagi kalau memang dia butuh, segala sesuatu kalau ada hajat, boleh kan? Oh, itu, yaitu. Oh, itu kalau udah jadi profesi ya. Oh, itu lain lagi masalahnya. Tapi nggak sampai haram. Kalaupun anggap itu agak terlarang, itu cuma sampai makruh aja. Nggak sampai haram Bapak ya. Nggak ada, sejauh pengetahuan saya, nggak ada ulama yang mengharamkan ngambil upah dari bekam. Yang paling tinggi cuma makruh. Yang di bawahnya mubah.
Jadi tidak ada yang sampai berpendapat haram Bapak ya. Tapi ada yang mempraktikkan setelah dia bekam dia lama-lama dia. Jadi dia ngambil pautnya kan. Iya bisa. Dan ada sebagian teman saya bahkan gini. Kalau teman saya karena dia tahu hadis tadi yang larangan menerima upah dari bekam, dia jasa bekamnya tidak ngambil ini, tapi cuman kayak apa tisu, terus misalkan apa jarum itu aja. Tapi kalau hasil bekamnya dia nggak ngambil, cuman itu upah itu. Sama kalau misalkan beli herbal, nah itu gitu. Karena kan biasanya orang bekam biasanya menyediakan herbal juga kan. Nah kalau beli silahkan, tapi kalau upah bekamnya saya nggak ini katanya. Itu ada Bapak, itu dipraktekkan oleh sebagian ikhwah kita di Jawa Bapak ya. Ya mungkin cukup Bapak ya. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.